Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para rawuh, bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita semua. Dan di antara nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk beribadah di dalam bulan Ramadan, berpuasa di siang hari dan menghidupkan malam-malam kita dengan salat tarawih maupun tilawatul Quran sepanjang harinya. Maka hal tersebut merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala setelah nikmat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu ala alihi wasallam. Para rawuh, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masuknya kita pada 18 Ramadan. Sekarang kita puasa 17, Pak nggih. 17 atau 18? Iya, jadi malam nanti insya Allah kita sholat tarawih yang ke-18. Akhirnya artinya ma'asal muslimin a'azyanallah wa iyyakum jami'an, Ramadan sudah setengah bulan kita lalui. Artinya lagi Ramadan kurang dari 12 hari atau 13 hari. 13 hari lagi Ramadan akan selesai. Maka dari itu, ikhwanu fiddin a'azyanallahu wa iyyakum jami'an,
perlu kiranya kita senantiasa merenungkan, akankah hari-hari yang kita lalui di dalam bulan Ramadan ini sudah maksimal atau sudah kita maksimalkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hari-hari kita masih kita sibukkan dengan urusan-urusan dunia kita. Para rawuh, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 hari terakhir akan kita hadapi dari dalam bulan Ramadan, yang mana di dalam 10 hari terakhir tersebut itu ada malam yang mulia yang kita tunggu-tunggu bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad atakum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tughallaqu fihi abwabul jahim, yang mana di dalamnya pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tufattahu abwabul jinan, dan pintu-pintu surga dibuka seluasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghullatis syayatin, dan syaitan-syaitan tersebut dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fiha lailatun khairum min alfi syahr, yang mana di dalam bulan Ramadan tersebut itu ada malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Man hurimahu faqad hurima, maka barang siapa yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari taufiknya untuk menghidupkan malam tersebut, maka sesungguhnya dia dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan. Di dalam riwayat yang lain, man hurimahu hurimal khairu kullu, maka barang siapa yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan malam-malam tersebut, hurimal khairu kulluh, akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua kebaikan semuanya. Jadi ma'asal muslimin a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, begitu hebatnya malam tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang luar biasa bagi orang-orang yang menghidupkan malam-malam tersebut. Oleh karena itu ma'asal muslimin a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, pada kesempatan sore hari ini untuk menghadapi malam tersebut, mempersiapkan untuk bertemu dengan malam tersebut, tak elok rasanya apabila kita tidak memahami malam tersebut dengan sebaik-baiknya dan mempersiapkan diri untuk menggapainya. Para rawuh, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keagungan malam tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Inna, sesungguhnya kita, anzalnahu, menurunkan Al-Qur'an, fi lailatul qadar, di dalam malam Lailatul Qadar. Para rawuh, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Hal tersebut
membuat malam Lailatul Qadar tersebut itu sebaik-baiknya malam. Dados para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an kecuali pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan Al-Qur'an kepada Rasulullah. Sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya Al-Qur'an sehingga menjadi rasul yang paling mulia. Makkah dan Madinah, tempat di mana Al-Qur'an diturunkan di dalamnya, sehingga kita sebut haram Makkah dan haram Madinah, tempat yang mulia. Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sehingga Ramadan tersebut menjadi bulan yang paling mulia dari 12 bulan yang ada di dalam satu tahunnya. Begitu pula malam Lailatul Qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalam malam tersebut, sehingga malam tersebut memiliki kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asal muslimin a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, tidak ada hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an kecuali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang di dalam dadanya ada hafalan Al-Qur'an. Kemudian ma'asal muslimin a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah kalian apa Lailatul Qadar tersebut? Para rawuh, para jamaah, kalau di dalam ilmu balaghah, pertanyaan tersebut tidak dimaksud untuk mendapatkan jawaban. Dados Allah Subhanahu wa taala niku pun ngertos jawabanipun apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menanyakan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia semuanya. Tujuannya adalah untuk mengagungkan hal yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan kedudukan malam Lailatul Qadar. Seperti halnya sampai ngerti tak Bupati Gresik itu. Nah, ini semua orang tahu. Akan tetapi pertanyaan tersebut tujuannya adalah untuk mengagungkan, untuk memuliakan kedudukan Bupati Gresik, dan bahwasanya Bupati Gresik tersebut itu memiliki keistimewaan. Ini adalah salah satu bentuk tujuan istifham, pertanyaan di dalam ilmu balaghah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Sampai itu ngerti tak apa itu malam Lailatul Qadar? Ini menunjukkan para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat mulianya, sangat agungnya malam Lailatul Qadar tersebut. Oleh karena itu, ma'asal muslimin a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, Al-Imam Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'atan menjelaskan apa sih Al-Qadar tersebut. Kenapa malam tersebut disebut dengan malam Lailatul Qadar? Para rawuh, para jamaah, Al-Qadar punika di dalam bahasa Arab artinipun enten 3. Jadul Qadar niku
artinya ada 3. Yang pertama, ma'asal muslimin a'aziyanallahu wa iyyakum jami'an, al-qadr bimakna syaraf, mulia. Artinya apa di sini? Bahwasanya malam tersebut itu adalah malam yang mulia. Orang yang menghidupkan malam tersebut mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan di dalamnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar tadi itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar tersebut lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Setunggal tahun niku enten pinten sasi Bu? Kali 12. Apabila 1000 bulan itu berapa sasi Bu? Sekitar 1000 bulan itu berapa tahun Bu? Pak? Sekitar 80 tahunan. Sehingga ma'asal muslimin a'aziyanallahu wa iyyakum jami'an, orang yang beribadah di dalam malam tersebut, satu malam saja, seakan-akan memiliki keistimewaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 80 tahun lebih. Subhanallah. Ngapunten, kula lan panjenengan sedaya niku bilih menawa umure 80 tahun niku nggih mboten nyampe ibadah tersebut itu mendapatkan nilai 80 tahun. Kenapa demikian? Nggih, kula lan panjenengan balik niku umure 13 sampai 15 tahun. Kantun 65. Nah, 65 Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku bilih menawa kula lan panjenengan sedaya ketika balik tersebut langsung taat ibadah kepada Allah. Kan ngaten. Cek langsung taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak balik, maka sejak tersebut catatan amal kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nggih boten khusyuk, kan ngoten kan. Dados ketika awal-awal balik salat nggih aras-arasen, nunggu di ubrak-ubrak riyin. Kemudian mungkin kadang-kadang khusyuknya tersebut itu mulai 20 tahun. Ini kalau tidak terfitnah dengan hal-hal yang ada di kehidupan pergaulan. Alhamdulillah, mudah-mudahan pemuda-pemuda di sini ketika sudah mimpi langsung khusyuk ibadah. Sami'na wa ata'na, kan ngaten. Ya Mas ya. Ketika mimpi langsung sami'na wa ata'na, langsung salate sregep, ngajine sregep, atau simbolosan Mas. Jadi ketika balik sudah sami'na wa ata'na. Anggaplah apabila kita mulai khusyuk tersebut itu umur 20 tahun. Dari 80 umur 20 tahun 60. Ngapunten para rawuh para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan ben dinten niku nyambut damel niku pinten jam? 10 jam? 8 jam misalnya. 8 jam kali 60 tahun. 20 tahun. Kantun 40 tahun. Kantun 40 tahun. Ngapunten. Tileme kinten-kinten pinten jam nggih? 4 jam, Pak. 4 jam kurang napa mboten? Napa tasik ditawar malih? 8 jam misalnya. 8 jam nggih. Dados filme 8 jam. Dados umur jenengan swidak tahun itu tidurnya 8 jam, berarti apa? 20 tahun kula lan panjenengan sedaya tilem. 20 tahun kita tidur. Tinggal 20 tahun. Ngapunten para rawuh para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kinten ningali TV niku pinten jam nggih? Nggih.
belum nonton TV nih, belum ngopi nih. Ngopi nih kadang-kadang awet nggih. Kali jam, 3 jam, kadang-kadang ngopi setunggal apa? Setunggal cangkir mawon, kadang-kadang setengah jam kali jam. Niku cek ngopi ini sepindah, sedinten ping kali, isuk kali sonten 4 jam. Nah, dados para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentok-mentoknya kita beribadah di dalam kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat minim sekali. Sangat minim sekali. Oleh karena itu ma'asal muslimin a'azyanallahu wa iyyakum jami'an, merupakan kemuliaan yang luar biasa tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, kemudian kita mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus selama 80 tahun lebih atau 1000 bulan. Apabila setiap tahun kita mendapatkannya, maka bertambah pula keutamaan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadar bermakna syaraf, kemuliaan. Kemuliaan itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadar makna yang kedua ma'asal muslimin a'azyanallahu wa iyyakum jami'an, qadar tersebut bermakna takdir. Dados Allah Subhanahu wa taala menurunkan takdir tahunan hamba-hambanya pada malam Lailatul Qadar. Ngapunten, takdir hamba-hamba punika sampun ditulis kalian Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz sebelum penciptaan dunia. Lah, takdir tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya yang bersifat tahunan setiap malam Lailatul Qadar. Dados para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat punika nampi catatan amal ibadah atau takdir hamba-hambanya tersebut itu dari Allah Subhanahu wa taala malam Lailatul Qadar diturunkan, dicatat kembali. Ajale sinten mawon mangke sing diambil kalian Allah Subhanahu wa taala. Rezekine sapa mawon yang nanti dilonggarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang diuji dan diseretkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kesusahan-kesusahan atau kesenangan-kesenangan yang didapatkan oleh seorang hamba di dalam setiap tahunnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap malam Lailatul Qadar. Dijelaskan oleh Imam Qatadah, tanjilu fihi qadar ajalul ibadi wa arzaqah. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir ajal hamba-hambanya di dunia dan takdir rezeki hamba-hambanya di dunia setiap setahun sekali pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo tendalu punika di malam tersebut kita beristihad, bermujahadah, bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang terbaik, dengan kekhusyuan yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk urusan dunia kita, lebih-lebih lagi untuk urusan akhirat kita. Terus para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pilih menawa enten sing sakniki niku tasik bingung bayar hutang. Monggo berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut.
Apabila yang saat ini ada yang masih kesulitan menemukan jodoh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Yang saat ini masih bergelimang maksiat, segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar tersebut. Para rawuh, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niku makna qadar nomor kali. Artinipun apa wau? Takdir. Takdir tahunan ditulis, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Al-Qadar memiliki arti yang ketiga. Arti yang ketiga dari qadar tersebut, para rawuh, para jamaah, bimakna dhiq, sempit. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qudira rizqahu, rezekinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadar tadi itu bimakna dhiq. Kenapa malam Lailatul Qadar tersebut disebut dengan malam yang sempit? Dijelaskan oleh para ulama, ma'asal muslimin, a'azyanallahu wa iyyakum jami'an, sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an tadi. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Karena malaikat pada malam tersebut turun dengan jumlah yang sangat banyak. Dados saking katai malaikat sing mudhun dari langit sana ke dunia, sampai dunia bumi tersebut itu terasa sempit. Ibarat para rawuh jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat punika tumpuk-tumpukan. Dados dari bumi sampai langit sana niku malaikat tumpuk-tumpukan, desak-desakan. Untuk apa? Mendoakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah dan menghidupkan malam tersebut. Subhanallah. Dados dunia niki dipenuhi malaikat para rawuh. Yang mana malaikat tersebut itu semuanya mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar tadi. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, pada malam tersebut setan tersebut kesusahan untuk menggoda manusia. Yang ada, kenapa manusia tersebut itu tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar? Karena hatinya yang buruk, tabiatnya yang jelek. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu senengane ngajak ingin yang jelek. Ya. Jadi malaikat setan-setan itu nggak memiliki apa? Tipu daya, tidak mampu mengganggu manusia. Di dalam bulan Ramadan khususnya pada malam Lailatul Qadar. Lah kok iso? Setan nggak ganggu menungso, tidak menghalangi orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang tadi tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu menunjukkan jeleknya hati orang tersebut. Waliyadzubillah. Mboten semangat oleh ibadah. Mboten merasakan getaran yang ada di dalam malam tersebut. Lalai. Sibuk dengan urusan dunia. Pikirannya sibuk dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus enten tiang-tiang ngutipe ni mbasi mboten digodha malaikat nggih. Tabiate ngoten elek. Nah, ma'asal muslimin a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man hurimal khaira kullah. Kan ngoten kan? Barang siapa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan malam tersebut, ia tidak mendapatkan kebaikan, dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan. Waliyadzubillah.
ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mendapatkan taufik kebaikan untuk beribadah kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Begitu hebatnya malam Lailatul Qadar tadi. Oleh karena itu para rawuh, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teman-teman oleh menghadapi malam Lailatul Qadar. Mboten main-main para rawuh. Teman-teman. Buktipun napa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi ashril awakhir saddah mizarahu. Kanjeng Nabi niku mengencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Entah niku dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya pun apa? Pada malam tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dia dengan sholat, baik dengan tilawatul Quran, baik dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa, mojo, nangis, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi, orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bersungguh-sungguh mendapatkan malam Lailatul Qadar, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan doa dari malaikat. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajar, yang mana malaikat tersebut itu mendoakan sehingga mendatangkan ketenangan bagi orang-orang yang menghidupkan malam tersebut. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat niku kan remen para rawuh. Bilih menawa enten halaqah dzikir. Enten tiyang niku ibadah. Enten tiyang niku maos Al-Qur'an. Dados enten setunggalipun sahabat nalikane maos Al-Qur'an niku enten seakan-akan awan niku mudhun turun ya. Sampai apa? Sampai kuda-kudanya tersebut meringkik ya. Ketika dia berhenti, tiba-tiba awan tersebut itu naik ya. Sampai 3 kali. Paginya mengadu kepada Rasulullah SAW. Kenapa demikian ya Rasulullah? Itu adalah malaikat. Seandainya engkau senantiasa terus membaca, niscaya malaikat tersebut itu masih di situ. Para rawuh, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi Rasulullah SAW bersungguh-sungguh untuk menghidupkan malam tersebut. Terus bagaimana persiapan kita untuk menghidupkan dan mendapatkan taufik malam tersebut? Ini yang penting. Para rawuh, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih di belasan dari bulan Ramadan. Ya. Oleh karena itu, mari kita selesaikan hajat-hajat kita. Ya. Pada malam belas-belasan ini. Yang mau ngecat rumah, monggo dicat. Sing durung dicat, sing sampun dicat nggih. Alhamdulillah. Kadang-kadang kan tiyang niku cek pun malam likuran, malam selawe munggah, ngoten kan napa, Pak? Bingung oleh ngecat omah iku. Waduh, om aku durung tak cat. Pating celotetan. Sehingga apa? Siang hari ngecat, kadang-kadang dilanjutkan sampai malam hari, lupa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ibu nggih ngoten, malam-malam terakhir tersebut itu kadang-kadang napa, Pak? Sibuk mencari pakaian untuk anak-anaknya. Jadi mari, mumpung belum memasuki 10 terakhir, sing belum beli pakaian dan kepengin beli pakaian, segera beli. Kalau sudah beli pakaian alhamdulillah, kalau tidak beli pakaian tidak dosa. Kan ngoten kan.
Seakan-akan apa? Seakan-akan pakaian baru itu menjadi syarat. Tidak. Karena apa? Yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk sholat Id adalah memakai pakaian yang paling bagus, bukan yang paling baru. Jadi kalau memang belum beli pakaian, ya udah uangnya disimpan terlebih dahulu. Nanti belinya setelah Lebaran, nggak apa-apa kan? Apakah harus ada tanda itu? Oh, bahwasanya saya pada Lebaran harus memakai pakaian baru? Tidak. Tidak. Jadi semua hajat-hajat yang kita butuhkan untuk sholat Id, Lebaran, kita selesaikan, kita tuntaskan. Entah itu membuat kue atau itu membeli kue, membersihkan rumah dan lain-lainnya, kita selesaikan sebelum 10 hari terakhir. Yang selanjutnya, ma'asal muslimin a'azyanallahu wa iyyakum jami'an, sebelum memasuki 10 hari terakhir, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk melakukan ibadah. Taufik untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan di 10 hari terakhir. Kan kadang-kadang ngoten kan. Kadang-kadang iya, nanti setelah mendengarkan ceramah dari saya, iya. Jadi harus ngebut 3 hari ini langsung ngebut, ngeresiin gerio, berburu pakaian. Akhirnya 10 hari terakhir kecapean, sakit. Jadi meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang dan kesehatan di 10 hari terakhir nanti, dan taufik untuk bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang selanjutnya, ma'asal muslimin a'azyanallahu wa iyyakum jami'an, di setiap siang 10 hari terakhir hendaknya kita menyiapkan sedikit waktu kita untuk istirahat. Kita beribadah, memperbanyak ibadah di siang harinya, mengamalkan sholat sunnah yang dahulunya ditinggalkan atau sekarang ditinggalkan, ditambah lagi sholat duha, kemudian membaca Al-Qur'annya ditambah, kemudian zikir-zikir pagi dan petang, zikir-zikir setelah sholat ditekuni. Kenapa demikian para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Amal baik niku Pak Ibu yazdibu ba'duhum ba'don. Amal baik tadi itu akan menarik kepada amal baik yang selanjutnya. Sampai-sampai dijelaskan oleh para ulama, salah satu tanda amal baik tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal baik yang selanjutnya. Jadi salah satu tanda amal baik tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada orang tadi melakukan amal baik yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Maka barang siapa a'ta, memberikan hartanya, bersedekah, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasaddaqa bil husna, dan beriman terhadap surga, fasanuyassiruhu lil yusra, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Jadi amal baik tersebut salah satu tanda diterimanya, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menunaikan amal baik yang selanjutnya. Oleh karena itu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi niku iktikaf. Iktikaf niku mboten namung tengah wengi mawon. Iktikaf Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih nyipeng ten masjid. Bermalam di masjid. Jadi mulai dari malam 21 atau 20 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku masuk masjid mboten medal malih para rawuh. Rahasiane napa? Rahasianya adalah supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tersibukkan dengan urusan-urusan dunia. Kemudian tatkala Rasulullah di masjid tersebut ada masa semangatnya, ada masa capeknya. Sehingga ketika capek di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat, tatkala capeknya hilang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah lagi. Tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. Begitu seterusnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut keluar pada malam takbiran atau di dalam riwayat yang lain ketika sholat Id. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik beribadah menghidupkan malam Lailatul Qadar di malam hari, sejak pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mempersiapkan, memutus segala hubungan dengan urusan dunia. Cek mboten saged nggih berusaha. Kalau kita tidak bisa iktikaf sepenuhnya di masjid, nggih paling enggak di rumah membaca Al-Qur'an, memperbanyak zikir ya. Jangan memperbanyak nonton televisi ya. Karena nonton televisi tersebut itu bukan ibadah, sehingga tidak bisa menjadikan kita lebih semangat untuk beribadah ya. Membaca Al-Qur'an, zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca istighfar sebanyak-banyaknya di pagi hari. Sehingga di malam hari ketika kita pagi dan siang istirahat dan beribadah, ngeces istilahnya, di malam hari kita bisa memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslimin a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, di dalam malam Lailatul Qadar tersebut kita disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca doa, Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Dermawan, maka ampunilah dosa-dosa kami. Ngoten terus memperbanyak doa tersebut. Sehingga apa? Sehingga betul-betul kita mendapatkan taufik. Doa yang kita baca tadi sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar tadi. Para rawuh, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kapan pastinya malam Lailatul Qadar tadi? Para rawuh, para jamaah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fi ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar tadi itu di 10 hari terakhir. Kemudian diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, iltamisuha fil witri minal ashril awakhir. Carilah di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir. Jadi meskipun sebagian para ulama tersebut itu merojihkan malam-malam ganjil, ada malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Niku lebih banyak para ulama yang menguatkan.
Akan tetapi sebagian ulama yang lainnya mengatakan ada kemungkinan malam Lailatul Qadar tadi itu di hari genap. Di hari genap. Karena terlebih lagi apabila apa? Bulan Ramadan tadi itu jumlahnya 29. Karena Rasulullah SAW mengatakan fa innahu fi tis'il bawaqi. Malam Lailatul Qadar tadi itu ada di apa? 9 yang terakhir, atau 7 yang terakhir, atau 5 yang terakhir, atau 3 yang terakhir. Kalau dihitung dari apa? Dari akhir, maka jatuhnya nanti pada malam genap. Ya 30, misalnya kalau 30 Ramadan tadi 30 hari. Ya. Jadi jatuhnya nanti malam genap. Artinya ma'asal muslimin a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Betul-betul kita upayakan ya. 10 hari terakhir tadi untuk keluar dari perbedaan pendapat, betul-betul kita maksimalkan. Yang terakhir, para rawu, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar tadi? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan dijelaskan oleh para ulama. Tatlu'u dzalikal yaumu la syi'a laha. Pada hari tersebut matahari terbit itu samar-samar, tidak memiliki cahaya yang menyilaukan. Jadi para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kita melihat setiap hari, setiap pagi kita apa? Lihat ke arah timur sana di daerah lapang, kemudian kita amati ya. Mungkin kadang-kadang kan tersebar foto kan. Mana dari 10 hari terakhir tadi itu yang mana matahari tadi itu tidak mengeluarkan cahaya yang silau. Syi'a itu silau, Pak. Maka nih asyi'a niku ronsen niku lho, Pak. Ya, niki silau nih. Maka niku lha iku kadang-kadang napa nggih? Boten sepinten cocok kalau pakai kamera ngoten niku. Soalnya kadang-kadang nggih enten lampu ning ngeten silau. Ya. Dados pada keesokan harinya matahari tersebut itu terbit la syi'a alaha, tidak memiliki cahaya yang menyilaukan. Kemudian pada malam harinya dijelaskan di sini tidak ada bintang yang jatuh. Jadi ma'asal muslimin azana wa ikum jami'an, tidak ada mendung ya. Kemudian bintang tersebut itu sangat cerah dan tidak ada bintang jatuh. Malam tersebut tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Jadi malam tersebut tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Tidak ada bintang jatuh. Sehingga ma'asal muslimin a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa bermujahadah di dalam menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, sehingga kita keluar dari dalam bulan Ramadan ini dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak termasuk kategori orang yang celaka dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan kami persilakan. Monggo, Pak. Ini masih kurang 5 menit nggih. Untuk maghrib kurang 10 menit. 5 menit untuk pertanyaan. Monggo. Nggih, monggo. Iya.
Jadi ma'asal muslimin a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi memang di sana itu ada riwayat yang mengatakan malam 27, malam 29. Ya. Jadi ada riwayat 27, 29. Ya. Adapun yang bersifat ta'yin seperti itu ma'asal muslimin a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, kemungkinan besar. Jadi bisa kita gabungkan. Jadi ada banyak sekali riwayat ya. Yang pertama itu 10 awal Ramadan sama 10 hari terakhir. Kemudian riwayat yang selanjutnya dikuatkan lagi ketika ditanya kepada Rasulullah SAW 10 hari terakhir. Kemudian ada riwayat dari Aisyah setiap witir dari setiap 10 malam terakhir. Kemudian ada antara 27 sampai 29. Maka di sini ma'asal muslimin a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Kemungkinan besar itu makanya ada napa Mbak? Ada persentasenya ngoten Mbak. Jadi ibaratnya itu ada persentasenya. Karena apa? Rasulullah SAW tidak mentakyin. Jadi kemungkinan besar terjadi pada malam 27 dan malam 29. Itu kemungkinan besar. Cuman bisa jadi malam 21, 23 atau malam 25. Oleh karena itu para ulama menjelaskan tujuannya apa sih? Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam Lailatul Qadar tadi itu. Tujuannya adalah supaya kaum muslimin tadi memaksimalkan 10 hari terakhir sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ngapunten. Malam 21 niku lho, saumpamane mboten Lailatul Qadar, kan ngoten kan. Ketika kita apa? Beribadah, bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki kan tasik dalam bulan Ramadan. Artinya apa? Pahala tersebut masih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah sunnah dianggap sebagai peribadatan wajib dan ibadah wajib dilipat gandakan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dados pindah malih riwayat yang bersifat penentuan seperti itu ini apabila difahami secara menyeluruh itu kemungkinan besar. Jadi kemungkinan besar frekuensinya jatuh pada malam 27 itu lebih banyak. Monggo. Ya, apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.